banyak pasalnya, nggak mungkin nggak ada. Ini anak hukum semester 1 juga dikasih kasus begini, dia pasti yakin itu siapa di balik pagar ini ya. Itu nanti pertanggungjawabannya itu ke siapa gitu jadinya kan Bang. Kalau ya dari akhirat lah udah. Ya. Selamat datang kembali di podcast Ngegaspol. Kita hadir kembali membahas berita-berita gacor. Tapi pertama saya mau memperkenalkan dulu teman-teman. Silakan Mas Abe. Halo teman-teman, saya Aji Prastio atau dipanggilnya Abe dari Hukum Online, dan saya penulis dari Premium Stories. Premium Stories Bang. Salah satu konten berbayar kita ya untuk pelanggan ya. Betul. Jadi kita lebih mengulas soal hukumnya sih kalau di tulisan itu. Tulisan mendalam ya terkait kasus hukum tertentu, aturan hukum tertentu. Ya, betul. Terima kasih Mas Abe. Mas Abe kedua kali nih ya. Udah pernah sekali ya. Kedua kali. Berikutnya yang pengen saya kenalkan adalah dari redaksi juga. Kali ini adalah pendatang baru di podcast ini. Silakan Mas Rifki. Oke, halo semuanya, saya Rifki, saya jurnalis Legal Intelligence Updates di Hukum Online. Sama itu ya, itu apa namanya, konten premium juga ya? Premium juga. Yang untuk pelanggan hukum online. Betul, untuk pelanggan hukum online yang mencari isu gosip-gosip regulasi. Terkait rancangan regulasi, apa yang sedang dikerjakan pemerintah, perancangan aturan, kita sudah bisa memberitakan terlebih dahulu ya. Yap, betul Bang. Thank you Mas Rifki. Dan berikutnya yang terakhir yang paling cantik di antara kita nih, ibu muda anak satu, Mahmud Abbas. Ya, selamat siang teman-teman semua. Saya Siska Trisia, saya researcher Hukum Online News. Bantu Bang Abe, Bang Rifki, dan Bang Tito juga kalau misalnya butuh riset-riset terkait dengan produksi berita di redaksi. Di redaksi intinya sih Mas. Betul. Jadi kita semua di sini adalah dari redaksi Hukum Online. Kita langsung aja masuk ke topik yang akan kita bahas. Pertama adalah soal keberadaan pagar laut. Pagar laut ini kan menarik karena kemudian sampai sekarang masih belum terjawab banyak hal-hal misterius di belakangnya. Sebelum kita masuk ke pembicara pertama, kita simak dulu video seperti apa sih bentukan pagar laut itu sebenarnya. Ya, seperti itu penampakannya Mas Abe. Tapi yang pengen kita tahu adalah seperti apa perkembangan terakhirnya. Pertama menarik ya soal pagar laut ya, karena gini, kita biasa nulis untuk di PS itu aja yang cukup menarik, misalnya ada tetangga menembok posisi jalan rumah tetangga gitu kan, itu aja menarik gitu karena sehari-hari gitu kan. Nah ini kita ada soal pagar laut gitu, gimana caranya itu laut bisa ada pagar kan gitu kan, makanya itu seru sih maksudnya, dan memang pasti jadi perhatian banyak orang ya gitu. Terakhir kan juga Pak Menteri ATR BPN ya, Pak Nusron udah mengakui kalau misalnya ada sertifikat untuk di pagar laut itu sendiri, termasuk ada HGB, bahkan ada SHM-nya katanya kan di situ kan. Itu seru sih kalau kita ngelihat dari situ, ternyata ada nama-namanya gitu kan, ada beberapa nama perusahaan yang tercantum juga di situ, dan katanya ada juga beberapa yang individual ya yang tercantum di situ gitu. Pertanyaannya kemudian gimana bisa mereka buat sertifikat gitu di laut? Ya. Tapi sebelum masuk ke situ Mas Abe, maksud saya gini, kasus pagar laut ini kan muncul dalam beberapa hari atau beberapa pekan terakhir inilah ya, yang kemudian tiba-tiba ada video viral menunjukkan nelayan mengeluh ada pagar sepanjang laut pantai sebelah barat Jakarta lah, sekitar Tangerang sana. Seakan-akan baru muncul dalam waktu dekat, tapi sebenarnya di balik itu udah berapa lama sih sebenarnya ini hasil penelusuran Mas Abe seperti apa? Kita juga coba telusuri ya, selain dari beberapa memang media yang sudah tayang gitu kan, dari beberapa channel YouTube, media-media juga yang memang sudah mengekspos soal hal ini gitu. Itu semenjak 2023 itu katanya sudah pernah dilaporkan sebenarnya adanya pembangunan pagar itu gitu kan, cuman tidak direspon kemudian gitu. Dilaporkan ke pihak berwenang artinya ya? Ke pihak-pihak berwenangnya gitu. Tapi mereka tidak ada tindak lanjut yang signifikan lah gitu kan. Bahkan ada beberapa pihak itu mereka bilang kalau itu adalah masuk dalam PSN
gitu. Yang ya kita logikanya aja gitu kan, teman-teman yang memang masyarakat di daerah-daerah pesisir gitu, ketika mereka mau protes tapi ini adalah proyek strategis nasional yang tidak boleh diganggu, ya mereka bisa apa gitu. Setelah viral baru tuh banyak dibahas gitu, yang akhirnya Presiden Prabowo itu memerintahkan untuk mencabut gitu kan, mencabut pagar-pagar laut itu gitu. Itu sih, dan ini kan instansinya cukup banyak ya yang terlibat ya, ya di situ ya, punya kewenangan di situ, yang punya kewenangan di situ kan, seperti ini ya. Iya, KKP juga kan mereka salah satunya kan memang punya kewenangan kalau untuk itu kan di laut. Terus juga ini kalau nongol sertifikat ya otomatis pasti ATR BPN gitu kan. Terus juga Pemda, belum lagi yang penegak-penegak hukum yang ada di situ kan juga mereka pasti ada kewenangan lah. Kalau memang misalnya ini janggal kan harusnya sudah dipertanyakan sejak awal ya gitu. Karena jangankan di laut ya, kita magerin tanah atau gini, nggak usah magerin lah. Ada misalnya pernikahan yang itu pernikahannya di ngambil jalan gitu. Itu aja rame gitu, dan itu udah pasti ada 1-2 pihak berwenang yang tanya itu, ini ada izinnya nggak segala macam gitu. Gimana ini di laut dan 30 kilo gitu kan, 30 kilometer. Ya ini menarik, makanya ini agak kemudian jadi perhatian publik karena banyak hal-hal yang aneh ya. Tapi dibalik itu kan karena kita hukum online, kemudian kita harus memberi gambaran aturan legal formalnya seperti apa sebenarnya. Mas Isa, seperti apa sih sebenarnya? Apakah kemudian yang benar di laut itu bisa diterbitkan semacam HGB? Kalau dari segi hukum ya pasti jelas ya Bang, dan itu pun juga sudah diakui kemarin ya Bang sama Menteri ATR BPN, dan beliau juga sudah minta maaf ya. Itu harusnya kita umum juga paham itu ada suatu kesalahan yang fatal gitu. Kok ada pagar dari Bogor ke Jakarta panjangnya, dan itu ada 30 kilo ya? 30 kilometer Bang. Dan itu ada SHM dan HGB. Nah, sederhananya kan HGB itu kan izin yang diberikan oleh pemerintah untuk seseorang atau badan hukum siapalah itu yang mengajukan izin, terus kemudian dia boleh nih diizinin nih buat bangun, berarti kan karena sertifikat hak guna bangunan, berarti kan akan ada potensi itu akan dibangun daerah tersebut. Nah, menjadi pertanyaan apakah boleh gitu ya, itu kan daerah laut pesisir begitu ya. Ada SHGB, bahkan tadi dibilang sama Mas Abe itu ada SHM-nya juga gitu kan. Hak milik. Betul. Nah, bagaimana bisa wilayah yang seharusnya dikuasai oleh negara, yang itu harusnya dimanfaatkan oleh publik, masyarakat secara luas, tapi di bahasanya ya istilahnya itu betul dikafling, diprivatisasi lah jatuhnya ya. Pasti udah privatisasi lah karena ada kepemilikan jelas tuh, ada beberapa sertifikat yang terbit ya. Dan ada putusan MK-nya juga ya, Siska ya? Itu ada yang ngajukan judicial review apa tuh Mbak? Undang-undang mana tuh? Itu tuh tahun 2010 bahkan ya Bang, udah 2010 putusan MK nomor 3 tahun 2010. Jadi ada beberapa koalisi masyarakat sipil dan juga beberapa masyarakat umum juga yang terdampak dengan aturan tersebut terhadap Undang-Undang 27 tahun 2007 ya Bang, tentang pengelolaan wilayah pesisir. Nah, gitu Bang. Dan pulau-pulau kecil. Apa yang mereka gugat, apa kemudian putusan MK? Nah, intinya itu beberapa pasal yang terkait di dalam itu yang berkaitan dengan salah satunya itu adalah komponennya itu sertifikat terhadap dengan daerah-daerah pesisir dan pulau-pulau kecil itu sudah dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Makanya itu pasal-pasal di dalam undang-undang tersebut sudah dibatalkan. Nah, itu kan semakin jelas ya. Kalau misalnya nih sejak 2010 itu kemudian ternyata ya kalau misalnya nanti ada informasi apakah SHM itu terbit setelah 2010, ya itu jelas banget nggak cuma melanggar Undang-Undang Dasar gitu ya, undang-undang yang ada tentang pengelolaan daerah pesisir dan pulau kecil, tapi juga melanggar putusan MK itu sendiri gitu Bang. Tapi kan kasus ini udah banyak berkembang di luar ya, maksudnya sudah ada bahkan penelusuran sampai siapa di balik pagar ini ya, Mas Abe, seperti apa Mas Abe? Iya, ada beberapa perusahaan yang memang terdaftar kan untuk di situ gitu. Nah, kita coba cari tahu tuh perusahaan juga yang sudah disebutkan ya. Dan ini kita dapat dari kalau nggak salah webnya Bursa Efek kalau nggak salah ya. Jadi index. Kalau nggak salah itu dari webnya resmi Bursa Efek, kalau itu ada panggilan RUPS. Dia memanggil PT Cahaya Inti Sentosa pada 2023. Itu panggilan RUPS ya nomor 047 garis miring pik 2 strip
PANI garis miring SPC, nanti mungkin gampang lah ini Ya, bisa dicari lah. bahkan Walhi sudah ngeluarin pernyataan ini Mas Abe ya. Setelah mereka menelusuri HGB, nama PT tadi Mas Abe sebut tadi itu Cahaya Institusi ini ternyata terafiliasi dengan Agung Sedayo Group. Berarti desas-desus yang di luar selama ini bahwa pagar laut ini terkait dengan pemilik PIK Agung Sedayo Group itu berarti benar kira-kira ya dari statement Walhi ini. Seperti apa Mas Abe? Ya kalau misalnya kita lihat dari panggilan RUPS-nya ya, Rapat pemegang saham ya Bang. betul, nama perusahaan tadi itu, ya itu mungkin bisa jadi gitu atau masuk akal gitu, karena kan tidak mungkin orang-orang biasanya pihak-pihak yang di luar dari perusahaan Diundang buat diundang RUPS ya, untuk Bang. RUPS gitu, itu ya kayaknya nggak masuk akal aja gitu, apalagi ini juga beberapa perusahaan kan gitu kan, dan kita juga ngelihat di X itu ada bagan beberapa perusahaan yang memang terafiliasi ataupun mungkin ada di bawah yang disebutkan Walhi itu tadi kan, yang di akun X-nya juga kan gitu. Itu sih, dan kita juga sempat nanya terkait Walhi, kita juga sempat nanya teman-teman Walhi ya di sini ya. Sebelumnya ada nggak sih gitu laporan soal ini atau terjadi di daerah lain gitu kan? Ya. Kita nanya tuh sama teman-teman Walhi dan ternyata mereka itu bilang itu ada laporan terbit hak atas tanah di kawasan hutan di pesisir Bekasi. Oke. Gitu. Jadi kita bisa asumsikan mungkin ya jangan-jangan ini kita curiga lah gitu. Jangan-jangan ini nggak cuma terjadi di daerah-daerah yang Tangerang gitu loh, tapi bisa terjadi di beberapa daerah lain gitu. Itu sih Bang. Menarik, kita simak berikutnya adalah seperti apa komentar publik, komentar netizen terkait pagar laut ini. Silakan dibaca Mas Rifki. Dari Sonim Kamal, semua SHGB itu harus dicabut atau dibatalkan karena tanah mempunyai fungsi sosial dan nelayan adalah orang-orang yang membutuhkan akses untuk itu dalam mencari kehidupannya sebagai mana diatur dalam Undang-Undang 45. Ini udah langsung straight to the point ya. Menurut dia harus dicabut nih. Harus dicabut, sekalian ya. karena nggak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Mbak. Betul. Benar tadi seperti Mbak sebut tadi itu juga. Dari segi undang-undang kalau penerbitan hak gitu ya Bang, undang-undang agraria dan beberapa aturan turunannya. Ya kalau misalnya salah satu hak yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN berkaitan dengan kepemilikan suatu wilayah tata ruang gitu. Ya kalau dia nggak sah gitu ya, cacat hukum, prosedurnya, administrasinya, orang-orangnya, ya itu harus dicabut, haknya itu harus dibatalkan, jadi kembali ke semula gitu Bang. Jadi frasanya bukan cuma dievaluasi ya, bukan, tapi langsung dicabut gitu atau dibatalkan. Betul. Dan itu kewenangan itu ada di eksekutif ya, di kementerian ya. Di kementerian yang mengeluarkan ya, betul yang ngeluarin sertifikat HGB itu bisa keluar ya. Betul Bang. Update-nya kemarin itu adalah dia akan ngelihat nih sertifikat ini tuh sebenarnya periode dia keluar tuh berapa lama ya, udah berapa lama gitu ya. Jadi ada batas waktu 5 tahun. Kalau ternyata dia masih dalam jangka waktu 5 tahun, itu bisa langsung dicabut oleh pemerintah gitu ya untuk sertifikatnya itu. Kecuali kalau misalnya dia ternyata udah lebih 5 tahun, nanti harus ada sengketa dulu ke pengadilan gitu ya. Jadi nanti pengadilan yang bantu perintahkan cabut nih hak-haknya, betul. Kalau masih muda langsung kementerian bersangkutan cabut boleh, kewenangan masih di kementerian berarti. Betul. Tapi kemarin temuan awalnya mereka kayaknya ini masih di bawah 5 tahun. Jadi bisa sih harusnya kalau mereka bener ya niat ya Bang, ya udah langsung cabut gitu. Nggak cuma pagarnya dicabut, ngapain pagar dicabut kalau haknya masih melekat di situ, ya untuk masih apa? Punya orang yang sama ya kan. Nanti dia masih bisa ngapa-ngapain besok. Kalau misalnya kita ngelihat penelusurannya teman-teman Tempo ya, itu pengajuannya kalau nggak salah di 2023. Nah, 2023 pengajuannya. Jadi kalau misalnya baru di bawah 5 tahun itu ya masih di bawah sih harusnya kan gitu. Betul. Next, komentar berikutnya dari netizen. Silakan Mas Rifki. Yanandri Andi, periksa oknum BPN yang mengesahkan dan mengeluarkan produknya. Jelas nah, ini benar juga ya. Iya dong. Sertifikat itu dikeluarin oleh BPN ya? Iya. Betul. Ya kalau proses-prosesnya pasti dia dari bawah kan Bang. Nah di bawah itu ya kantor-kantor BPN wilayah itu yang juru ukurnya lah, yang dia ngasih surat rekomendasi ini boleh diterbitkan hak lah ya. Ya itu udah lah Bang, udah semuanya lah itu bisa disapu dari atas sampai bawah. Kok bisa sampai ngeluarin SHM sama HGB di laut ya, itu kan sesuatu yang aneh ya. Next, komentar netizen berikutnya seperti apa? Silakan Mas Abe. Aduh, gimana ya jelasinnya ya?
ada alas hak tanah, posisi objek di laut disebut dengan HGB, SHM dan lain-lain. Gimana ini logika hukumnya? Kita nggak usah pakai logika hukum sih, ini kita logika orang normal aja itu nggak masuk Iya, kita logika bahas gitu. tadi Mbak Sis ya. Komentar berikutnya. Bonsai Nusantara 2021 mafia ya? Kok bisa sih? ini langsung apa? Straight to Caps the lock point lagi. ya. To the point, caps lock lagi kan? Caps lock lagi teriak dia berarti mafia ya. Kok bisa sih? Itu maksudnya komentar seperti ini jadi masuk akal mengingat TBLC sampai kemudian semua izin dan hak-hak Ya. tadi keluar ya. Dan Kan satu yang aneh. kayak terlihat terstruktur gitu loh bang. Iya, iya, Sampai iya. bisa keluar surat itu kan bukan Iya, hal iya, yang iya. gampang ya. Kita Betul. ngurus sendiri aja. Itu Ya, surat itu dari prosesnya RT lumayan RW lama kan, loh Bang, ya. dari yang paling bawah Iya, strukturnya iya, gitu. pengurus paling bawah itu RT RW naik ke kepala desa, lurah, camat Betul, sampai betul. ke tingkat Pemdanya ya. Iya. Nah, makanya terkait dengan itu kan sebenarnya kan ATR BPR sebagai kementerian di pemerintah pusat kan nggak ojok-ojok bisa langsung ngeluarin kan. Pasti ada mereka bergerak ngeluarin sebuah AGB atau SHM itu kan berdasarkan rekomendasi dari tingkat bawah seperti Betul, tadi ada betul, RT yang RW kanwilnya, ya. pemerintah daerahnya misalnya dia. Itu BPR. seperti apa Mas? Apakah benar ada RT RW Pemda di sana? Di RT RW itu di 2023-2043 itu disebutkan adalah kalau misalnya itu masuk kategorinya adalah daerah pemukiman ya. Iya, makanya pemerintah bisa Banten keluar. udah merencanakan air ini jadi daerah pemukiman berarti kan? Nah itu sih Untuk yang RT RW 2023 sampai 43 itu berarti kemungkinan disusun di 2022 dong. betul. Oleh pemerintah Banten kan? Betul. Iya. Itu ya Jadi mereka yang udah memproyeksikan laut ini jadi tempat warga mereka tinggal nih. Cenayang berarti. Bang. itu yang bisa jadi apa ya, yang kita akan bertanya kemudian gitu loh. Iya, iya, Apakah iya. mereka memang sebelumnya sudah merencanakan ini untuk nantinya jadi daerah hunian, Iya. atau mungkin mereka salah lihat nih, yang harusnya itu adalah laut Laut. dilihat sama mereka Nggak mungkin adalah lah salah lihat pemukiman ya. gitu. Lu gimana sih? Nggak Masa mungkin sih? salah lihat lah. Bagi gue sih nggak masuk akal ya. Gue bukan orang Tangerang, gue nggak pernah kerja. Tapi kemudian ketika kita bikin RT RW dengan melibatkan semua komponen pemerintahan yang ada, Iya. agak nggak masuk akal kalau kemudian melihat itu sebagai daratan. Padahal itu wilayah mereka. Makanya gue bayangin Pemda Banten ketika nyusun RT RW untuk 2023 sampai 43 tadi, di tahun katakanlah disusun itu tahun 2022 sudah memproyeksikan laut adalah tempat tinggal gitu kan. Makanya kemudian di RT RW mereka sebut itu sebagai pemukiman. Agak itu ya Bang ya. Ya, Agak itu visioner lah Visioner, mungkin. Bion. Bisa Pemikirannya jadi gitu Bion kan. ya. Bisa jadi. Padahal Banten gak kekurangan lahan seperti Jakarta sebenarnya kan. Kalau Iya. Jakarta berpikiran seperti itu masuk akal ya. Iya. Penduduknya padat, butuh lahan. Ya mungkin aja Jakarta karena dia penuh ya udah Oh, dia tahu mepet. pasar ya. Iya, jadi mepet Oh, nih malah ke- visioner ya pemerintah Banten ya. Udah mahal loh rumah-rumah di sana. Iya, betul. Nah, ini perkembangan terakhir kan dalam beberapa hari terakhir juga udah mulai pembongkaran ya, udah mulai dibongkar Sabtu ya, Bang. Sabtu. pagar laut ini dari bambu-bambu ini oleh TNI AL. Ini AL. Nah, Sama kita lihat warga seperti apa juga kan. insertnya pembongkaran tersebut. Ya, aparat TNI AL dalam hal ini ya sudah bergerak dan mereka menyebut Mabes TNI juga menyebut ini atas perintah langsung Presiden. Tuh. Ya. Yang menarik adalah ada perbedaan di tingkat pemerintahan kita. Menteri KKP Pak Trenggono itu udah mengeluarkan statement yang bertentangan dengan apa yang sudah dilakukan oleh TNI AL dan atas perintah Presiden tadi. Menteri KKP menyebut jangan dicabut. Jangan dicabut ya. Dengan alasan apa katanya? Dengan alasan kalau misalkan itu untuk proses penyidikan nantinya. Sebagai barang bukti. Barang bukti. Padahal untuk barang bukti apakah betul sepanjang 30 km itu akan dihadirkan gitu, Mbak? Iya. Di- Enggak lah, Bang. Namanya juga barang bukti gitu ya. Barang Ah. bukti itu fungsinya nanti nge-support alat bukti. Alat bukti itu sendiri di 184 KUHP kalau ini nanti pidana, ya nggak ada tuh yang dari 5 alat bukti itu nggak ada pagar laut. Maksudnya masuk kualifikasi pagar laut enggak. Nanti ada saksi, kemudian ada ahli, ada keterangan terdakwa, surat petunjuk gitu. Nah, si pagarnya ini itu nanti jadi barang bukti aja gitu. Nggak usah 30 km sebenarnya juga nggak apa-apa. Toh yang beredar di media sekarang kayak misalnya ada video orang yang udah ngefoto dia, ngevideo ini tuh pagarnya bener ada saksi mata yang lihat. Kan orang-orang itulah nanti yang akan jadi alat bukti Iya, gitu iya, ya. iya. Jadi kalau misalnya katanya nggak usah dicabut, ya udahlah kalau misalnya mau diakomodir perintah beliau
sisakan sedikit gitu ya bang. Iya. Bener nih Pak, beneran ada ini gitu. kan. Iya benar. Nah Tinggal Paknya bisa TNI AL yang mencabutnya sebagai saksi bahwa beneran ada bener, gua yang nah cabut itu gitu kan juga bisa kan bang. Jadi saksi orang yang ngecabut itu dipanggil aja pihak-pihak yang bantu cabut, ya itu kan bisa nanti jadi alat bukti. Iya, berarti Menteri Kelautan kita ini visioner juga ya. Dia mau bawa itu soal pagar laut 30 km ke persidangan gitu kan. Nggak mungkin nggak dibawa juga kali ya bang, 30 km itu kan sangat luas gitu Dia ya. bilang jangan cabut deh kan, dia mau kasusin kan, mau jadi barang bukti kata dia Ya kan. mungkin dia mau survei bareng-bareng mungkin bang kan Kan ada. nggak ada orang KKP survei ke Dia tempat. mungkin dia Oh, mau dianya. meyakinkan hakim, ya kan boleh aja ya. Bawa hakim ke sana Iya gitu. hakim nih benar nih. Cek lapangan gitu betul. ya. Iya, ada kan istilahnya itu ya. Ada. Yang mengecek kan. Ke lapangan benar-benar Ngecek ada secara beberapa langsung kali kan. kayak gitu, sidang di lapangan ya. Betul. Aduh, makanya pagar laut ini apa ya? 30 km tidak mungkin dibangun dalam sehari 2 hari kan. Dan pengakuan beberapa nelayan mereka yang bangun juga nggak masuk akal. Itu udah korporasi sih, kerjaan korporasi udah jelas. Jadi kalau kita dulu itu kecil kita didongengin soal legenda Candi Prambanan, Tangkuban Perahu Kalau gitu dulu loh. masih ya bang. Ya kan? Sekarang Kan masih ada loh ternyata legenda-legenda atau dongeng-dongeng itu tuh ya Bedanya nyata ya, ternyata kan. Ya, betul. Bedanya kalau itu jadi candi, ini jadi pagar ya. Iya, Bang? bedanya di situ aja gitu. Tapi pertanyaan yang menarik berikutnya adalah kita semua di sini atau publik juga lah, seberapa optimis kita bahwa pemerintah dengan semua kekuatan hukum mereka miliki dengan aparat hukum dan segala alatnya bisa mampu membongkar ini sampai kemudian katakanlah seperti tadi clue dari Mbak Siska, kepidana misalnya kalau memang ada pelanggaran aturan ya. Betul. Bahkan di ada beberapa satu kesempatan polisi dia bilang ini tidak ada pidananya gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Ya ini saya pribadi saya yakin itu tidak mungkin kalau nggak ada pidananya. Pidananya, ya. Karena banyak banget pasal-pasal yang sebenarnya Bisa bisa digunakan diterapkan. gitu ya bang, dari undang-undang misalnya kelautan, perikanan, kemudian lingkungan hidup, pengelolaan wilayah perairan itu ada sanksi-sanksi pidana. Atau misalnya yang lebih khusus ya kalau kita mau langsung sasar ke pejabatnya, ya udah pakai undang-undang tipikor. Saya yakin itu pasti ada kewenangan. Iya. Itu banyak banget orang-orang yang berwenang itu. Kenapa itu HGB bisa terbit, SHE bisa terbit? Ya. Nah itu bisa pasal 2, pasal 3 tipikor itu bisa dikenakan juga ke orang-orang yang kemarin ada yang ngaku bahwa mereka adalah jaringan masyarakat yang membangun itu, kata mereka atas inisiatif mereka. Kalau misalnya nanti kemudian ada pengembangan penyelidikan dan penyidikan membuktikan bahwa mereka bagian dari proses yang melanggar hukum ini, ya mereka juga bisa dikenakan pasal pembantuan, ya ikut serta dalam melakukan tindak pidana itu gitu. Jadi banyak pasalnya, nggak mungkin nggak ada. Ini anak hukum semester 1 juga dikasih kasus begini dia pasti yakin itu bisa ada dari pasalnya ya. Bisa bang, pasti bisa. Mas Riki optimis kasus ini akan dibawa ke pidana? Optimis sih bang, karena kasus. Optimis loh ya. Berarti menurut lo pemerintah akan bergerak mempidanakan pelakunya? Tapi yang perlu dilihat juga kan ini kasus ini kan besar ya bang ya, melibatkan tidak hanya aktor yang membangun aja gitu, tapi kan juga dari pemerintah yang memberikan ibaratnya jalan ininya, jalan tolnya lah, memberikan karpet merahnya lah sampai kepada bisa dibangun ya. Iya, sampai bisa dibangun. Dan beberapa kali juga ngelihat ada pakai buzzer untuk nyapunya lah ibaratnya kan lewat dibilang kalau ini kita bangun swadaya, kita bawa bambu segala macam. Artinya kan ini sudah terbentuk secara sistematis bang. Challenge ya pejabat tinggi kita yang kemudian selama ini mendengung-dengung merah putih demi merah putih kita lihat sampai mana. Mas Abe optimis nggak bahwa ini kasus ini akan terungkap siapa di belakangnya sampai bahkan diminta pertanggungjawaban? Itu kalau kita bilang pidana ultimum remedium mungkin ini bisa dipakai gitu loh sebagai jalan terakhir gitu kan. Itu sih pertama. Tapi kalau dibawa ke ranah pidana ya gimana ya, 50-50 sih bang. Ragu lo bisa ya. Mungkin bisa, tapi oknumnya ini siapa gitu. Karena kan sebenarnya kita nggak siapanya cuman kan udah jelas bang. Betul, tapi kita lihat nih gitu siapa yang akan kena jerat pidananya. Ya masalah gitu. akan kena itu di luar ya maksudnya kita. Yang kena kan bisa berbagai lapisan ya, mulai dari pembangunnya, pihak swastanya yang punya kepentingan. Bisa juga misalnya menarik semua aparat pemerintahan yang terlibat dalam penerbitan izin tadi. Sampai kemudian swasta berani untuk bikin pagar itu kan. Ya betul, kalau itu betul sih. Makanya kita tinggal kalau pakai logika hukum tuh bener semua gitu yang teman-teman ngomongin itu. Cuman kita tunggu pelaksanaannya. Kita nggak tahu pelaksanaannya gimana kan gitu. Walaupun kalau memang bener kata Siska, maksudnya tadi kalau kita ngambil jalur pidana itu ya banyak lah juga pasal yang dipakai gitu. Pasal
3 Undang-Undang Tipikor juga bisa dipakai gitu. Jangan pasal 3. Ini kalau kita mau masukin pasal 2 ada nggak kerugian negara di situ kan? Iya bisa jadi. Nah, itu soal lingkungan hidup Iya, segala macam betul, bisa, ya. soal bisa jadi lingkungan ada hidup kerugian negara segala kalau mau macam dihitung ya. gitu, ya kan? Ya Kalau mau itu dihitung, betul, bisa betul. juga gitu. Betul. Dipakai. Maksudnya untuk pasal banyak lah, banyak pasal-pasal Ya, yang ya. memang bisa kita pakai. Tapi pelaksanaannya ini kan yang Ya. kita nggak Itu tahu butuh nih kalau memang di kemauan pidana politik ini. ya. Betul. Political will dari pemerintah Political will untuk sebenarnya benar-benar menyelesaikan. Tapi untuk kemudian itu. gue terpikir bahwa ada satu lagi. Mungkin nggak pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah nelayan yang harus muter jauh, kemudian biaya mereka untuk melaut jadi lebih tinggi. Mungkin nggak, katakanlah mereka sebagai penggugat perdata. Bisa bang. Bahwa mereka dirugikan dengan ada Justru ini bisa. oleh pihak pembangunnya. Gue pengen diganti rugi bla 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 bla. Betul. Nanti kan juga akan proses gugatan itu kan nanti akan dibuktikan ya. Apakah proses pembangunan pagar ini cacat prosedur, cacat administrasi, cacat hukum gitu ya. Kalau misalnya itu indikatornya terpenuhi sehingga si nelayan menjadi rugi karena kan solarnya bertambah tuh ya bang, kayak gitu-gitu jam mereka bekerja, jadi lebih betul, panjang. jadi lebih panjang. Nah kalau itu sepanjang bisa dibuktikan, kalau di perdata kan pasti dibuktikan ya, hitung-hitungannya itu. Nah kalau itu bisa dibuktikan dan sejalan kalau ada pelanggaran hukum, prosedur dan etika dalam penerbitan SHGB dan semacamnya sehingga pagar laut itu berdiri, ya Sangat masyarakat bisa memungkinkan gugat. itu justru ya. Betul, bisa gugat. Dibanding menunggu political will Benar. aktor politik kita yang kadang-kadang teriaknya merah putih tapi kemudian kelakuan putih merah. Kebalikan. Yang ini aja mereka udah apa ya bang, nggak satu suara gitu. Iya betul. Lihat kan, Menteri KKP gitu aja betul. jangan dibongkar sementara Presiden udah mintakan bongkar ya. Yang satu bilang awalnya bilang nggak tahu tapi habis itu minta maaf gitu. Iya. Sampai polisi bilang juga nggak ada pidana ya, tuh di awal sangat itu banget ya. Jangan benar kata si netizen tadi yang komentar yang kita baca tadi. Mafia. Jangan-jangan mafia kan, makanya kalau kemudian ini nggak kebongkar dan nggak ada proses lanjutannya ya alam ya, maksudnya. Walaupun sebenarnya harusnya penegak hukum nggak terburu-buru gitu loh untuk tiba-tiba mereka ngambil kesimpulan kalau ini tidak ada pidana gitu. Aja belum ini. Ya karena kan belum ada prosesnya. SPDP-nya belum pernah dengar kita ada SPDP. Tiba-tiba nggak ada pidana, kesimpulan ke udah pakar hukum aja. Ya itu terlalu cepat aja sih gitu untuk ambil itu ya. Bener sih, mungkin satu-satunya jalur yang masuk akal dan bisa dijalankan secara swadaya ya oleh para nelayan ini kan ya benar ngambil perdata itu tadi. Dulu ya. Nanti kalau misalnya terbukti di perdata ya udah ini udah kuat jadi pidana. Betul. Benar. Itu aja itu udah. ya. Jadi kita udah ngikat aparat penegak hukumnya dari situ. Ya, kita cukupkanlah di sini. Kita yang mengencourage teman-teman nelayan yang dirugikan, juga para pejabat yang merah putih. Ayolah, kita demi kebaikan Republik ini kita lakukan yang terbaik. Untuk pagar laut kita tutup di situ. Kita masuk ke topik berikutnya yang sedang hot juga, yang sedang gacor di luar sana. Apa nih Mas Rifki nih? Makan bergizi gratis. Weh, makan bergizi gratis apa yang gacor? Apa nih Mas Rifki? Ceritain dong. Jadi lapar nih kita nih. Jadi lapar, belum dikasih makan lagi. Jam makan siang lagi ya. Gimana ceritanya Mas Rifki? Oke. Untuk saat ini kan Pak Prabowo itu kan sudah melakukan piloting project nih soal makan bergizi gratis di 26 provinsi termasuk daerah 3T. 26 out of 34 ya? Kita 34 provinsi kita ya? Jadi sekarang masih dalam tahapan piloting, yang masyarakat juga masih menunggu nih gimana sih realita yang dijanjikan dari program makan bergizi gratis ini. Iya. Kan udah jalan ya di beberapa tempat ya. Sudah walaupun jalan. belum merata Belum seluruh merata. Indonesia, bahkan di Jakarta aja belum. Sekolah anak gua setidaknya belum ada. Belum semua sekolah. Belum semua, berarti masih piloting ya. Betul, masih piloting. Nah, gue pengen tahu berikutnya Mas Rifki adalah seperti apa sih awal mula program ini, ide ini seperti apa sih? Oke. Ini kan hal yang baru di pemerintahan Jokowi sebelumnya nggak ada ya makan bergizi gratis ini ya. Betul. Jadi untuk dari masa kampanye Bang, Pak Prabowo ini kan selalu jadi apa ya, program makan bergizi ini atau makan siang ini kan saat itu tuh jadi sebagai program unggulan lah dalam tanda kutip di paling topnya dari Pak Prabowo ini, makan bergizi gratis, walaupun di sisi lain juga ada soal hilirisasi dan ketahanan pangan, energi dan lain sebagainya. Di saat itu sih dia menjanjikan kalau program ini mampu memberikan makan siang dengan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam tanda kutip yang memenuhi kriteria 3T dan masyarakat kurang mampu dan lain sebagainya itu dengan 15.000 per porsi untuk masing-masing anak gitu. Oh, ngeluarin angka ya, bahkan di kampanye udah ngeluarin angka ya, harga segitu nih per porsi. Ya, karena gue dulu juga pernah ketemu dengan salah seorang driver taksi online. Dia bilang kalau angka 15.000 itu sangat kecil. Bukan Mbak, malah sangat Mencukupi. menjanjikan untuk dia.
Jadi salah Dia satu di wilayah mana, Bang? waktu itu di Di Jakarta Merauke. dia. Oh, ntar. Jakarta. Oh, kira Merauke. Enggak bang, jauh banget. Tapi menarik untuk kita simak seperti apa sih sebenarnya janji politik yang diucapkan Presiden sekarang Prabowo ketika kampanye dulu. Tapi saya tidak bermaksud bahwa internet gratis itu tidak penting, tidak. Kalau dibandingkan dengan makan gratis. Makan gratis bagi saya strategik mengatasi banyak masalah. Saya kira itu jawaban saya. Ya, itu dia ucapan Prabowo ketika kampanye makan bergizi gratis yang concernnya bahwa beliau ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia ketika itu ya, konteksnya Betul. pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Kita harus akuin memang secara gizi, secara IQ, secara apa segala macam manusia Indonesia dibanding negara-negara lain masih kita di bawah lah. Iya. Nah, yang menarik berikutnya seperti apa sih Mas Rifki pelaksanaan sekarang yang ada? Kan ada beberapa sorotan ya terhadap Iya. pelaksanaannya sekarang. Untuk piloting nih berarti bang Ya, yang udah terjadi lah, yang udah Oke. terjadi ini seperti apa sih catatannya? Jadi untuk piloting ini kan dimulai dari awal tahun ajaran baru nih. Masuk di tahun 2025 ketika anak mulai sekolah, itu dimulailah program ini di tadi 26 provinsi dan di beberapa daerah 3T, dan dengan di bawah Badan Gizi Nasional dibantu oleh SPPG. SPPG ini ibaratnya kayak dapurnya dari makan gratis ini yang bertanggung jawab untuk memproduksi makanan-makanan yang didistribusikan. Oke. Nah, untuk pasca penerapannya, pasca pendistribusiannya, itu muncullah di masyarakatnya Kritik-kritik gejolak ya. lah. Ada yang meng-highlight dari segi kelayakan dari porsinya, ada juga yang highlight juga dari anaknya tidak suka dengan rasanya lah. Rasanya Gitu. nggak rata lah standarnya Nggak rata ya. Kemudian standarnya. ada anak yang mengeluh di satu tempat, Iya. kualitasnya jelek segala macam. Betul. Tempat lain mungkin mumpuni, apalagi ketika pejabat datang berkunjung dan launching gitu ya, makanannya enak-enak dilihat ya. Kan ada kamera menyorot ya kan. Dan itu di hari pertama bang. Dari pertama pelaksanaan Di hari bahkan pertama ya. pelaksanaan. Jadi saat itu ada anak yang bilang ayamnya keras, Ah. ada anak juga yang benar-benar nggak mau makan sama sekali makanan yang diberikan. Waktu itu di Palembang kalau nggak salah, dia cuma dikasih nasi sama tempe. Padahal mungkin kalau orang Palembang tiap hari makan pempek ya kan bang. Nggak cocok sama orang lokalnya Iya, kan. sama lauknya. Nah, terkait kendala ini kita simak video berikut ini. Terlalu karena agak pahit dan tahunya juga agak sudah kecut, kurang gara-gara lauknya tuh dikit, stiknya juga kurang enak. Itu menarik ya. Ya. Maksud gue sebagai seorang ayah gak akan pernah meragukan kejujuran anak ketika berkomentar ya, bereaksi ya. Betul. Anak udah paling jujur lah pokoknya. Dan itu banyak catatan soal rasa dan segala macam Mas Abe. Mas Abe ngeliatnya seperti apa itu? Namanya bocil ya istilahnya ya, kan bocil nih gitu kan, anak-anak SD yang kalau misalnya kita tanya diinjak sakit nggak, ya sakit pasti Ya, mereka adanya gitu kan. Iya, ketika jangankan kalau orang lain yang ngasih makan nih, kita makan di rumah aja kalau mereka nggak mau, Iya, kita masakan sama emaknya mereka padahal ya. dimuntahin segala Iya, macem iya. gitu kan. Aha. Jadi ya wajar aja gitu kalau memang misalnya ada anak kecil yang ternyata menurut mereka ini rasanya nggak enak atau bahkan kurang. Ya sebenarnya sih seharusnya jadi Bahan bahan evaluasi evaluasi ya, Bang. ya, Benar, gitu. benar. Apanya sih yang kurang gitu kan? Iya, iya. Permasalahannya di mana, kayak tadi misalnya tahu kecut gitu. Ya coba cek vendornya misalnya. Ini vendor untuk cateringnya ini siapa sih gitu. Iya, iya. Atau kan pasti kita bisa protes dong, kayak perusahaan aja kalau kantor kita pakai catering Nggak enak. nggak enak aja kita protes, Atau bahkan ganti basi kok, kecut gitu. tadi ada yang kecut tadi loh. Iya itu kan itu Kayak yang ngasih racun. iya, apalagi anak-anak ini mereka butuh gizi yang seharusnya gratis dari makanan bergizi Iya, gratis iya, gitu iya. kan. Selain komentar anak-anak tadi soal rasa dan segala macam, ternyata ada kasus juga Mas Rifki ya, ada kasus keracunan ya. Iya, sempat sudah terjadi malah. Di mana tuh Mas Rifki? Di Seperti apa ceritanya? SDN 03 Dukuh Sukoharjo kalau tidak salah ya Bang. Ha-ha. Jadi kasusnya itu ketika ayam yang diberikan ke siswa itu tidak matang. Hah? Tidak matang. Wow. Mengakibatkan beberapa anak itu sampai dibawa ke rumah sakit. Dirawat. Karena ada yang muntah, ada yang segala macam, dan itu diakuin Bang oleh Badan Gizi Nasional itu sendiri. Jadi salah satu evaluasi. Oke. Karena dia bilang
ini tuh hanya kendala teknis dari program piloting kendala makan bergizi gratis ini. Kendala teknis, tapi Kendala teknis. kalau dibentrokkan dengan Tapi niat resikonya mulianya lumayan. untuk memperbaiki SDM, yang ada malah Merusak. merusak SDM ya, ngasih bahan yang tidak Betul. tidak sesuai Layak dengan makan. standar kesehatan lah, minimal dulu, belum gizinya, kesehatannya dulu ya kan. Betul. Nah, menarik terkait ini, BPOM juga komentar ya soal keracunan makanan itu ya. Seperti apa videonya? Kita simak berikut ini. Ada sayur yang basi, intinya begitu. Sayur yang basi ini kita cegah untuk tidak diminum, tidak didistribusikan. Itu contohnya. Dan tidak elok kalau saya sampaikan tempatnya. Kenapa? Karena kita tidak mau menimbulkan kepanikan. Tapi artinya kami ingin tunjukkan bahwa Badan POM sudah berperan di front terdepan untuk kesuksesan makan bergizi gratis ini. Ini menarik ya, apa maksudnya program ini pengen segera dilancarkan, tapi kemudian publik melihatnya kesiapannya sebenarnya masih minim gitu loh. Pertama tadi soal bahwa belum berlangsung merata, tapi pejabat-pejabat udah launching di mana-mana, kamera di mana-mana menyorot seakan-akan sudah se-Indonesia, padahal belum sebenarnya. Belum lagi soal tadi catatan-catatan yang ada yang anak-anak kecil tadi lah, makanan nggak enak, kecut segala macam. Bahkan lembaga resmi negara aja seperti BPOM sudah menemukan makanan yang tidak sesuai dengan Iya. Pelaksanaannya standar kan. Iya. Nah, selebihnya apa catatannya Mas Rifki? Sebenarnya kalau misalkan melihat dari segi pelaksanaannya ini, misalkan dicontohkan dari BPOM tadi, BPOM itu kan di piloting ini tidak berperan secara langsung, Bang. Tapi Karena mereka tuh belum ada payung hukum yang cukup untuk mereka terlibat dalam program makan bergizi gratis ini. Jadi kalau dilihat dari pemberitaan juga, BPOM tuh menyebutkan kalau mereka nih untuk inisiatif lah, tadi yang mereka temukan sayur basi sebelum disalurkan itu bagian dari pencegahan dari BPOM itu sendiri. inisiatif BPOM Inisiatif berarti BPOM itu ya, itu sendiri. mau ngecek gitu ya. Betul. Bagus sih. Dan dari segi kesiapan BGN-nya itu sendiri, itu kan kita juga bisa lihat bahwa sudah ada aturannya, sudah ada Lembaganya. kelembagaan awalnya, cuma belum ada kejelasan nih soal pelaksanaan ini, bagaimana pengawasannya, siapa yang bertanggung jawab di lapangan. pelaksanaan di lapangan. Bahkan dibilang TNI yang mengawasi, Bang. Itu juga hal yang aneh juga ya. Kemudian TNI dilibatkan untuk mengawasi makanan. Betul. Tapi kan bukti lain bahwa sebenarnya banyak hal-hal yang tidak siap dari menjalankan program ini adalah soal anggaran. Yang terakhir bahkan ada wacana untuk anggarannya Dana zakat. disumbangkan oleh Zakat. zakat. Nah, itu seperti apa, Mbak? Ya, update-nya memang itu disampaikan Disebutkan oleh DPD ya, Bang. Ketua Lembaga Tinggi Negara ya, Iya, Ketua DPD ya. Ketua DPD ya, Bang. Ketua DPD, dia bilang opsi dari salah satu pembayaran dari zakat. Yang bersangkutan sebagai pejabat negara ngomong gitu berarti karena tahu ada kekurangan dana atau kebutuhan dana terkait pelaksanaan makanan bergizi gratis ini dong. Terkait seperti apa pernyataan Ketua DPD tersebut, kita simak video berikut ini. Saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya, zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh, sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Nah, ini kan apa ya, ngide-ngide wacana-wacana, tapi kemudian nggak tahu deh ini benar-benar akan jadi program atau enggak. Tapi gue pengen dapat gambaran, Mbak Siska, seperti apa sih aturan hukumnya? Bisa nggak sih zakat itu dialihkan untuk katakanlah program semacam ini? Baik, Bang, ini saya mulai dari sisi Islamnya dulu apa hukum nasionalnya dulu? Boleh, oke. Kalau dari sisi Islamnya ya, di surat At-Taubah ya, Mas Rifki ya, jelas di ayat 60 itu dijelaskan bahwa emang zakat ini tuh diperuntukkan oleh 8 golongan, ada 8 golongan yang dia tuh berhak menerima zakat gitu Ini ya. hukum Islam ya, dalam penempatan zakat ya. Betul, dalam betul. pemberian Karena kan zakat. zakat itu kan awalnya di masa Rasul memang dicetuskan ya untuk mensejahterakan ya orang-orang di sekitar, ya disupport lah orang-orang yang mampu dengan orang-orang yang tidak mampu melalui zakat itu sendiri. Subsidi silang lah konteksnya. Betul, ada 8 golongan, misalnya fakir, miskin, amil, gharim, gitu-gitu ya, Mas Rifki. Iya, Mu'alaf, bukan itu. Oh, mu'alaf termasuk dapat zakat? Termasuk mualaf, Bang. Mualaf termasuk. Mu'alaf, jadi
jadinya Bang. menarik Betul. nih. Jadi ya kalau misalnya dibilang pengelolaan zakat itu akhirnya pakai dana zakat, tunggu dulu gitu ya. Kita harus lihat dulu ini zakat sebenarnya diperuntukannya itu buat Untuk apa. 8 golongan tadi itu betul. sebenarnya di hukum Islamnya ya. Betul. Di hukum nasional juga ada ya Bang, di Oke. Undang-Undang Pengelolaan Zakat 23 2011 itu sebenarnya jelas banget ya. Di situ juga kembali ditegaskan bahwa pengelolaan zakat ini dan penyalurannya itu harus kepada 8 golongan itu sendiri. Jadi kalau misalnya dipaksakan nih ya, kalau tadi kan bahasa Bapaknya kenapa kita tidak berkontribusi juga membantu pemerintah gitu ya. Ya boleh sih berkontribusi, tapi ada ancaman pidana yang menanti si pengelola zakat itu sendiri gitu Apa Bang. itu? Karena di pasal 25 itu kan udah diwajibkan tuh disalurkannya ke 8 orang. Kalau misalnya penyalurannya tidak sesuai dengan pasal 25 itu, pengelola zakatnya bisa dipidana, bisa 5 tahun penjara sampai denda. Ancamannya ya. Betul, 500 juta kalau saya nggak salah baca kemarin. Iya. Kemudian kalau zakat peruntukan untuk 8 golongan tadi, sementara makan bergizi gratis adalah untuk seluruh rakyat Semua, Indonesia. betul. Berarti ada kelompok yang tidak masuk dalam 8 Betul, benar, golongan benar, tadi benar. ini kan. Apakah kemudian itu tepat guna, tepat sesuai dengan aturan betul. zakat tadi itu kan, concernnya kan. Ya, atau mungkin memang nanti beberapa puluh tahun mendatang Indonesia sudah firm itu terkait data itu ya Bang, data orang yang akan disasar dengan makan gratis itu. Jadi mereka sudah bisa mengelompokkan, oh ini benar nih dia golongan dari si mualaf itu sendiri atau 8 golongan yang penerima zakat. Jadi dana zakat itu ya pasti dialirkan ke mereka saja gitu. Makan siangnya dari zakat dialirkan ke mereka saja. Tapi kan tadi kalau penjelasan Mas Rifki, jangankan sampai ke pengelompokan si penerima gitu ya. Orang yang mengelola ini aja makan siang gratisnya aja, vendornya aja bermasalah gitu ya. Jadi kayaknya udah nggak usah di kesana ini, dulu. Kayak gini sih Bang, maksudnya lembaga tinggi negara meminta untuk masyarakat ngasih sumbangan ke pemerintah untuk programnya mereka gitu. Kita aja udah pusing ya PPN 12% ya, karena yang naik banyak ya gitu kan. Dan banyak juga pajak-pajak lain yang memang sudah kita bayar gitu. Terus ini kayak mereka tenang banget gitu ngomongnya. Gitu bisa nggak ya? Harusnya tuh kita bantu gitu kan, karena zakat pernah kita besar terjadi gitu. di sejarah Republik kita di awal-awal masa Republik kan, ketika pemerintah masih baru terbentuk segala macam, belum punya. Betul. Awal Republik Ini sekarang yang rame kemarin itu kita lihat mobil-mobil pejabat negara itu apa sih, Lexus gitu loh. Kenapa nggak tunjangan mereka aja dulu ya Bang? Iya, kenapa nggak mereka aja yang dari situ dulu ya, yang ngasih dipotong anggarannya untuk makan bergizi gratis ini gitu. Jangan minta lagi ke kita nih gitu. Kalau kan minta lagi ke kita ya udah kita aja yang ngasih makan anak kita. Iya gitu kan ya. Nggak usah pakai program Iya, panjang banget. Iya, belum lagi kan ya, saya yakin lah banyak juga orang yang mereka pasti nyumbang ke yayasan-yayasan secara pribadi gitu. Betul. Yayasan yatim piatu, yayasan-yayasan juga panti asuhan segala macem gitu kan. Itu, dan ini kayak semacam negara akhirnya yang mau ngelola gitu, tapi mereka juga sebenarnya punya anggaran, anggarannya kurang, terus anggaran udah berapa dianggarkan gitu ya di tahun 2025 nih? 57 triliun. Untuk yang sampai Desember ini 17 juta siswa itu 71 triliun. Udah ada anggaran 71 triliun dianggarkan ya. Bahkan Bang, Menko Zulhas bilangnya itu bisa sampai 400 triliun kalau nggak salah. Minta lebih. Nah, kalau 80 juta siswa. Sumber kita di Bappenas itu bilang kalau misalkan mereka tuh sudah merancang untuk 82, sekian juta itu di angka sekitar 150 triliun dari APBN. Per tahunnya untuk 82 juta anak. Ya, dan itu baru anak sekolah dari tingkat PAUD, dasar, santri, ibu hamil, menyusui, dan balita. PAUD juga dapat ya? Dapat. Karena itu masa yang paling penting untuk diasupin gizi kan. Karena gue sekolah kalau gitu. Iya. Tapi kemudian agak berbeda dengan hitungannya Menko Zulhas ya, bisa sampai 400 ya. Bisa sampai 400. Ini kayak gini-gini juga harus siapa yang berhak? Yang ngucapnya enak ya? Yang bayar pajak kan kita juga ya kan? Gitu Bang. Jadi bahkan di Bappenas itu sendiri itu baru merancang program itu tuh bisa dilaksanakan ketika di suatu daerah, misalkan di desa itu ada BUMDes Bang, atau badan usaha yang milik desa ya untuk pelaksanaan. Nah betul. Itu menarik sih, itu akan menggerakkan ekonomi lokal segala macam, itu menarik. Tapi kemudian kan pertanyaannya kan,
seperti apa sih kesiapannya? Seperti anggaran tadi misalnya dianggarkan 70 triliun. Sementara hitungan Bappenas menurut teman sumber kita di Bappenas itu butuh 150 triliun untuk setahun. Ada lagi Menko minta 400 triliun. Tuh ini udah beda kan. 71 triliun aja yang disiapkan aja sebenarnya kan menunjukkan bahwa ini sebenarnya program ini belum siap untuk dilaksanakan secara kesiapan anggaran. Makanya tadi kemudian keluar wacana untuk pakailah zakat. Hal lain yang belum siap misalnya soal keberadaan lembaganya sendiri, Badan Gizi Nasional, udah sampai mana nomenklaturnya? Kan sudah ada Perpres Badan Gizi Nasionalnya, sudah ada ketuanya, sudah ada jajaran eselon 1-nya Bang. Cuma belum ada detail lebih jelas Bang. Kalau kita melihat dari websitenya Badan Gizi Nasional itu bahkan kita mau lihat struktur organisasi aja masih nggak bisa gitu. Masih kosong ya? Masih kosong. Walaupun sebenarnya pos-pos eselon 1 sudah ada nih, tapi kan kita perlu lihat siapa yang menanggung jawab pelaksanaan ya, eselon 2 ke bawahnya ya. Bener sih. Nah dari segi nomenklatur atau hukum tata negara itu seperti apa Mbak? Artinya program berjalan, badan yang melaksanakan, organisasi melaksanakannya sendiri belum siap. Itu nanti pertanggungjawabannya itu ke siapa gitu jadinya kan Bang? Kalau di akhirat lah, udah. Di akhirat itu pasti Bang, tapi kan ini selama kita masih di dunia, masih di dalam pemerintahan Indonesia ya pasti harus ada yang orang yang kita tanyakan tanggung jawabnya, karena tadi angkanya nggak kecil kan Bang, gede banget. Secara perpres sih tanggung jawabnya ke presiden secara langsung. Perpres pembentukannya. Iya, pembentukan perpresnya Bang, tapi kan nih itu kan perpres kan nggak mungkin Pak Prabowo yang masak akhirnya di lapangan kan, Pak Prabowo kah yang menghidangkan, tidak kan? Tapi kan selama ini kan pas percobaan ini kan ada vendor-vendor yang dihubungi atau bekerja sama dengan pemerintah. Nah kalau misalnya tadi harusnya anggarannya sudah segini, apakah benar anggarannya sampai ke vendor segitu? Atau jangan-jangan tadi yang komentar dari adik-adik kita yang bilang makanannya tidak enak, kecut atau lain sebagainya jauh di bawah standar, atau jangan-jangan memang dananya yang sampai ke mereka itu sangat minim gitu kan. Nah berarti kan tidak tepat gitu ya, meskipun dana yang itu sudah ada, ideal disiapkan, tapi apakah benar semuanya tersalurkan ke makan itu? Dan angkanya sesuai ya? Angkanya sesuai ya, kalau tidak, nah kalau tidak itu kan harus diaudit kan, sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara, itu kan salah satu bentuk pengeluaran uang negara ya Bang, yang dikelola sama negara. Kalau memang nanti ada indikasi kalau itu nggak tepat gitu ya, pemotongan anggaran dan lain sebagainya, nah kalau sekarang gimana caranya? Ke siapa dulu yang mau kita sasar? Apakah kita akan turun ke semua wilayah yang sekarang sudah uji coba, ngecek vendornya satu-satu? Nah, ya gitu aja sih. Iya, ini baru pelaksanaan udah banyak catatan tadi Mas Rifki ya. Maksudnya kecurigaan publik kan jangan-jangan budaya lama sunat menyunat itu masih ada nih di Indonesia nih. Turun dari Kementerian Keuangan besar sekian, masuk ke kementerian sekian, sampai ke pelaksana sekian, udah berada di lapangannya tinggal less than 50% dana itu, dana yang dianggarkan itu. Makanya perlu banyak evaluasi sebenarnya. Iya, dan ini juga sih Bang, oke, kita setuju kalau setiap program itu mereka ada pilot projectnya gitu. Tapi ini balik lagi nih, masa anak-anak kita gitu kan yang SD gitu, mereka yang jadi kayak ya semacam percobaan lah gitu kan, yang coba-coba kalau ini bagus nggak gitu segala macam ya. Gimana gitu loh, itu nggak cuman nggak etis sih gitu. Kalau itu keterlaluan, kalau itu sih banyak harus persiapkan emang. Tapi yang kemudian hal lain yang menarik terkait program ini adalah belum apa jauh-jauh hari beberapa tokoh diantaranya Pak Luhut dan ada juga pendengung selebriti dunia digital Deddy Corbuzier udah mewanti-wanti untuk para pengkritiknya. Nah ini menarik untuk seperti video terakhir Deddy Corbuzier berikut ini. Ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak pala lu, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gue Aska dari dulu ikut gue syuting di mana-mana. Yang gue kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gue, Pak nggak enak, aku mau yang lain, gue tanya anaknya, makan kamu. Ini menarik ya. Pertama dia mengecam anak yang mengkritik yang bilang itu tidak enak. Bagi gue sih nggak masuk akal. Gue sama sekali, gue orang tua juga, gue nggak meragukan kejujuran anak-anak tadi itu loh, ketika berekspresi tentang apa yang dia dapatkan. Betul, dan kedua juga nggak apple to apple sih Bang. Gue mau kasih gambaran soal itu. Kalau kemudian nasi gizi gratis versi pemerintah 10.000 15.000, gue tahu nasi kotak karena gue pernah kerja di TV, gue tahu nasi kotak itu tuh harganya di antara 25 ke atas lah. Ya nggak mungkin 10.000. Jadi nggak mungkin 10.000 udah beda itu gitu loh. Udah beda itu, dan juga kan vendornya jelas nih. Kalau ini kan nggak tahu gitu loh vendornya kan.
Dan itu disuarakan oleh seorang lettuler, kotituler Deddy Corbuzier. Dan yang berikutnya ada juga pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang bilang pengkritik makan bergizi gratis sok tahu. Jadi pejabat maling juga gitu kan. Loh, masa kita nggak boleh kritik sih Pak? Maksud gua melihat fakta-fakta yang udah terjadi sekarang, kemudian banyak catatan, masa kita nggak boleh kritik sih? Betul. Masa kita yang mengkritik ini mau dituduh juga kita bakal maling ketika jadi pejabat? Menarik untuk kita simak seperti apa komentar netizen terkait hal ini. Silakan dibaca, Mbak Sis. Jadi maksudnya Master Corbuzier adalah anak-anak ini harusnya berbohong aja demi menghargai program presiden yang waktu kampanye bilang dananya ada. Nyatanya detik-detik realisasi harus kurang-kurangan anggaran makan gratisnya. Ini menarik ya. Ini menarik. Dia ngajarin anak lu harusnya bohong aja ya. Bohong aja deh demi biar pejabat lu senang gitu kan. Tapi Bang, soal makan bergizi gratis ini kalau kita lihat gejolak di masyarakat dan protes-protes anak sekolah itu nggak ada yang menolak Bang. Mereka tuh sebenarnya menerima makan bergizi gratis ini. Cuma kan mereka sebagai orang menerima makanan kan perlu ada seleranya juga Bang. Apalagi ini fasenya memang masih uji coba kan. Harusnya di fase inilah pemerintah membuka diri. Apa aja kritik lu sampaikan gitu. Jangan kemudian anti kritik. Iya, kalau misalnya nanti udah programnya udah ajak terus sedangkan sekarang nggak ada evaluasi, berarti keburukan ini akan lu bawa ketika program itu benar-benar konsisten dilaksanakan. Malah itu bahaya kan Bang. Trauma nanti anaknya malah yang awalnya tadi kata Mas Rifki sebenarnya mereka nggak nolak tapi karena dipaksa aja makan yang nggak enak yang nggak mereka suka. Ya yang trauma nggak cuma anaknya juga orang tuanya juga pasti mikir-mikir kan. Kalau guru-gurunya kali, guru-gurunya bisa iba mana anak dipaksa. Kan makan gitu. Nggak mungkin makan lu gitu kan nggak mungkin gitu kalau anak-anak itu kan. Kita simak komentar netizen berikutnya seperti apa. Silakan Mbak Sis lagi bawahnya. Dari Mbak Febiana 02, harus lebih bersyukur aja sih. Siapa coba yang mau sediain nasi bergizi kayak gitu setiap hari kalau bukan Bapak Presiden kita yang sekarang. Nah ini sebenarnya ini point of view menarik ya dari sudut lain. Ya benar, kita harus bersyukur dan kita bersyukur kalau memang sesuai kan Bang? Betul. Tapi di balik ini secara garis besarnya kan concern Presiden Prabowo untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia salah satu dengan program ini. Sedikit banyak harus kita akuin bahwa itu benar gitu loh, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Tujuannya adalah itu. Tujuannya benar dengan cara memompa gizi anak-anak di level pertumbuhan ketika masa pertumbuhan. Tapi kemudian jadi concern kita sebagai pengawas, kita sebagai media adalah pengawas kekuasaan adalah bahwa ini banyak catatan nih yang harus dilengkapi, yang harus diperbaiki. Bahwa tujuan yang mulia tadi untuk Indonesia emas segala macam, generasi muda, generasi depan, masa depan kita supaya lebih baik ya Bang. Baik segala macam kita setuju. Komentar berikutnya soal pernyataan Pak Luhut. Silakan dibaca Rifki. Negara macam apa sih ini? Pemerintah dikritik tapi tanggapannya kayak preman gini. Benar ya. Mas Abe yang bawanya langsung memvalidasi bahwa pejabat di Indonesia itu maling. Ini dua komentar paling menohok ya. Pernyataan Pak Luhut itu emang kalau memang bilang validasi, yang validasi juga bukan orang main-main lagi kan. Ya begitulah negara kita ya, pemerintah kita sekarang. Bagi kita seperti kita sebutkan tadi, kita tidak menolak program ini. Kita setuju program ini demi tujuan mulia yang tadi memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Tapi bahwa dalam pelaksanaannya ada catatan-catatan yang kemudian jadi kritik kita, bukan berarti kita nggak boleh kritik dong Pak Luhut. Kita kan sebagai orang yang melihat dan menyaksikan langsung kan punya hak juga untuk menyuarakan apa yang kita pikirkan, kita rasakan gitu loh. Kata-kata terakhir Mas Abe. Pertama sih kalau untuk ini laut dulu nih, laut apa aja langsung. Mau laut, mau makan lu terserah, mau makan di laut terserah lu lah. Kalau gue gini sih, yang penting pertama pemerintah fair aja gitu, jujur aja. Kalau memang ada suatu pembangunan yang memang pembangunan itu untuk kebaikan bersama, ya nggak apa-apa gitu. Mereka ngomong aja gitu. Kita akan merubah misalnya. Enggak 1-2 kali kok pemerintah rubah undang-undang gitu kan. Mereka bilang aja, kita akan merubah ini dan mereka kasih
proyeknya kayak apa, mungkin penjelasannya, Dibuka aja sekalian ya, jangan sosialisasinya, tertutup segala macam ya. gitu. Benar-benar. Itu silakan aja gitu. Kita juga nggak menutup diri kok sebenarnya untuk itu ya. Saya yakin itu kita nggak nutup diri Selama untuk untuk itu. kebaikan bersama ya. Betul gitu kan. Dan juga dicari juga solusinya untuk nelayan-nelayan ini nanti solusinya seperti apa gitu. Apakah mereka akan dipekerjakan di situ kemudian jadi mereka bisa mencari nafkah dengan cara lain gitu. Kalau untuk untuk program yang tadi yang pagar laut ya. Kalau program pergizi ini juga ya sama ya, kita sama-sama fair aja. Kalau memang dananya kurang misalnya dari awal gitu, ya fair aja, kita dijelaskan gitu. Ternyata baru ternyata baru kita bisa di tempat A yang dana kita hanya segini gitu. Terus kemudian kalau misalnya juga kita dan memang itu kurang enak dan bahkan ditemukan ada beberapa yang indikatornya itu cenderung basi gitu. Ya udah, pemerintah itu terima kritik aja. Justru karena ini pilot project, justru pemerintah itu harus siap menerima saran atau kritik sebanyak-banyaknya sih dari masyarakat. Itu sih Bang. Mas Rifki. Oke, untuk makan siang gratis, makan bergizi gratis ini kenapa kita perlu untuk mengkritik dan memberi masukan ke pemerintah, karena balik lagi nantinya ini akan pakai uang pajak dari kita gitu sebagai masyarakat. Di mana kita menuntut transparansi program ini. Kita perlu pemerintah tuh untuk mempersiapkan program secara lebih baik, lebih mendetail dan pada ujungnya tepat sasaran dan tepat pada target yang sudah ditetapkan ya? gitu. Benar. Itu sih Bang. Dan untuk pagar laut ya kurang-kurangin lah main di belakangnya Bang. Yang di bawah meja tuh hapus-hapusin aja ya. Mainan kolong ya. Mainan kolongnya kurang-kurangin lah. Mbak Sis, Opti, kata-kata bijaknya. Kalau dari saya perwakilan netizen aja kali ya Bang. Ya di kondisi kita yang sekarang ya netizen tuh nggak bisa kita pandang sebelah mata gitu ya. Baik dari kasus pagar laut ataupun makan siang gratis itu kan akhirnya tersuarakan karena dari kritik dari netizen-netizen ya. Menurut saya netizen perlu terus untuk istiqomah untuk melakukan perannya gitu ya. Bagaimana pemerintah meresponnya atau orang yang kita kritik meresponnya itu urusan lain. Yang penting ya kita kritik aja dulu kalau memang itu ada yang janggal gitu, nggak apa-apa. Dan pemerintah jangan tipis kuping lah ya. Iya Bang. Ya, terima kasih teman-teman. Demikian Ngegaspol kali ini. Silakan like, komen, dan share video ini kalau emang Anda setuju dengan apa yang kita obrolin. Ngegaspol, ngobrolin berita gacor soal hukum dan politik. Sampai ketemu lagi.